Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali lagi untuk melihat luar biasanya kuasa Tuhan yang menyertai anak-anaknya. Dalam video kali ini saya akan bicara tentang apa yang saya alami dan bagaimana pergumulan dan bagaimana pergulatan saya dalam berjalan bersama Tuhan. Ya, kisah ini kalau saya lihat inspiration behind the scene-nya adalah ketika pada kurang lebih tanggal 12 April ya, setelah Idul Fitri, saya diundang oleh STT Sabda Agung yang menyelenggarakan ulang tahunnya. Dilakukan dengan sederhana dan saya mengucapkan juga selamat ulang tahun untuk STT Sabda Agung Surabaya. Dan pada waktu itu ibadah sederhana dipimpin oleh rekan saya Pendeta Deveston Tampani yang berkhotbah sangat bagus sekali tentang modal daripada seorang hamba Tuhan itu adalah bagaimana kekudusan hidupnya dijaga dan juga bagaimana melayaninya, berkorban untuk melayani. Kebetulan saya tergabung sebagai dosen di STT Sabda Agung ini. Tetapi ketika perjalanan ibadah pada waktu itu ada satu waktu di mana karena masih mendekati dengan Paskah, jadi dibagilah kepada semua undangan telur-telur Paskah ya. Dan saya juga mendapat sebuah telur Paskah di mana di situ ada ayatnya yang berhubungan diacak sedemikian rupa, tapi ayatnya ini semoga menjadi nyata dalam kehidupan kita dan saya beriman untuk hal itu. Saya mendapat ayat Yesaya 43 ayat 2. Dan karena saya ingin Tuhan nyatakan kuasamu dengan Yesaya 42 ayat 2 ini, 43 ayat 2 ini, saya tempel di tempat di depan saya selalu bekerja ya, tempat komputer dan sebagainya, saya tempel di situ. Sehingga saya selalu ingat, oh ya Tuhan, kau janjikan untuk hambamu ini bisa mengalami apa yang ada dalam Yesaya pasal 43 ayat 2. Apa itu yang kita bisa lihat dalam Yesaya 43 ayat 2? Dikatakan begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya bilang, amin Tuhan. Kami tidak pernah tidak mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat apa artinya. Dikatakan aku akan menyertai engkau dengan ITK ani. Ya, kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya, menyertai itu ITK itu with denoting proximity. Jadi bagaimana dengan menyertai itu di mana kita dekat ya. Jadi proximity, mendekat kepada Tuhan, baru dia menyertai kita. Nah, kata ani ini adalah myself, saya sendiri. Jadi dia bilang, ditegaskan bahwa saya sendiri akan menyertai engkau. Ketika apa? Melalui air, melalui api. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut dengan air dan api dalam kehidupan kita, itu kita bicara tentang pergumulan hidup. Ini bicara tentang air. Ya, nanti akan saya jelaskan apa yang saya alami menjadi kesaksian saya. Atau api yang panas membara. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari semuanya ini, saya menghadapi sebuah hal yang menjadi tantangan saya, yaitu kami di RT 03 RW 06 Gedangan, ya, Kebon Sikep, itu mengadakan halal bihalal. Dan halal bihalal tahun ini istimewa karena saya adalah ketua RT-nya. Satu-satunya ketua RT yang beragama Kristen. Sedangkan semua lainnya dalam satu RT itu adalah beragama Muslim. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami ya, ketika kami menghadapinya. Bagaimana interaksinya, bagaimana hubungan dan sebagainya. Nah, ini bicara nanti saya akan bilang tentang pengalaman saya mengalami air dan api ini. Saudara, ketika kami mengadakan halal bihalal itu, ya, kalau kita lihat ini, saya putarkan sedikit cuplikan filmnya. Yang kedua sambutannya oleh perwakilan warga dari RT 03 RW 6, kemudian doa
foto bersama, Nah, ini acara halal bihalal. berjabat tangan, serta terakhir ramah tamah. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka acara ini dengan membaca halal ini dari awal hingga akhir nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alama nawaina sholiha al-Fatihah. Dan berhadapan dengan langit acara yang cerah, selanjutnya yaitu luar biasa. sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita semua, ya ini rutinitas kita lakukan sudah saya yang ke 22 ya, 22. Jadi acara ini kita lakukan bersama-sama dengan seluruh ya saya RT, dan yang menjadi luar biasanya mau saya sampaikan bahwa ini ketika kami terakhir kemudian kita foto bersama. Anda lihat langit di atas. Pada hari itu tanggal 20 itu kami gambling ya, dengan cara apa? Kita lakukan di luar. Ya. Dimana percaya deh, saya berdoa bergumul dengan istri bahwa tidak akan terjadi hujan. Dan memang benar, sedikit saja hujan terjadi kita buyar semua itu, ya, karena ada karpet, ada tikar dan sebagainya ya yang kita pasangkan di situ. Dan puji Tuhan, ujian air itu tidak terjadi, artinya tidak terjadi hujan pada waktu itu. Luar biasa. Karena apa? Karena setelah itu tanggal 21 hujan, tanggal 22 hujan, tanggal 23 kemarin ya juga ada hujannya. Dan saya melihat Tuhan itu campur tangan luar biasa ya. Saya satu-satunya RT yang beragama Kristen, tetapi teman-teman dari semua bapak-bapak itu bergandengan tangan kita untuk bisa menyiapkan semuanya ini. Kalau saya sendiri tidak akan mungkin bisa. Ya, terima kasih buat Pak Joko, ada Pak Setio, ada Pak Basuki, kemudian Pak Yudi, Pak Agung juga yang sering menonton video saya dan sebagainya. Dan itu bisa jalan dengan baik. Lalu mengenai apinya apa? Biasanya ibu-ibu itu kadang-kadang ada masalah sana sini dan sebagainya, tetapi ketika itu terjadi luar biasa. Seluruh ibu-ibu bisa mendukung dengan baik. Mereka mendukung dengan memberikan kue, makanan dan sebagainya, dan saya merasa, istri saya juga merasa bagaimana Tuhan pimpin sehingga semua berkelimpahan, bahkan makanan berkelimpahan dan dibagi-bagikan kepada seluruh warga. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa ketika saya mengimani apabila engkau menyeberang melalui air, Tuhan bilang, aku jaga, aku menyertai. Apabila engkau menyeberang melalui api yang menghanguskan, ya aku juga jaga. Semua berjalan dengan baik dan saya bilang, oh Tuhan, berarti Yesaya 43 ayat 2 ini, saya sudah lihat engkau berkarya dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai kita di tengah masyarakat dan menjadi berkat bagi sesama. Semua kami satu RT, saya tidak pernah berkonflik sama siapapun, sehingga apa, ketika saya menjadi RT pun mereka mendukung dengan luar biasa. Saya berharap kita juga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, karena saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara yang terkasih, ini mau membawa kita untuk to become ambassador of peace ya. Jadi menjadi ambasador, duta besar perdamaian bagi banyak orang. Dan saya berharap itu juga nyata dalam kehidupan kita semua. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang membawa kedamaian bagi sekitar kita. Saya berharap kesaksian saya yang singkat ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.